Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Terjepit sebuah tongkang kapal klotok tenggelam di Sungai Mahakam, kawasan Lojanan Ilir, Samarinda. Harga cabai di Nunukan, Kalimantan Utara terus meninggi. Saat ini cabai dijual dengan harga Rp240.000 per kilogram. Jelang Nataru, 1.905 polisi di Kaltim yang disiagakan di berbagai tempat. Apel gelar pasukan, operasi kepolisian terpusat. Apel kesiapan jelang Natal dan pergantian tahun ini digelar Polda Kaltim di lapangan markas Brimob di Balikpapan Senin siang. Polisi yang disiagakan berjumlah 1.905 orang. Sedangkan sandinya adalah Operasi Lilin Mahakam 2024. Kita mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kegiatan tugas kita untuk melakukan kegiatan. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan, 1000-an polisi itu akan ditempatkan di beberapa titik penting mulai dari gereja, pusat perbelanjaan hingga objek wisata dan objek vital nasional. Yusuf Sutejo memastikan jumlah yang diturunkan ini belum termasuk pasukan tentara. Aman di dalam ya Bang ya? Yang kita turunkan itu sebanyak 1.905 personil yang terdiri dari Polda sendiri ada 110 personil dan jajaran 1.795 personil. Ini belum termasuk TNI ya, dengan potensi masyarakat yang lainnya. Terus yang diamankan itu kurang lebih ada 911 gereja, ya, tempat ibadah, 31 mal atau tempat objek wisata, dan ulangi mal dan 31 mal itu termasuk pusat-pusat perbelanjaan dan semua, dan 83 objek wisata yang ada di seluruh provinsi Kalimantan Timur. Operasi Lilin Mahakam digelar 11 hari, mulai 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Rumah Tekno dan kawasan Persemayan Mentawir menjadi tujuan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik atau UNESCO. Tempat ini didatangi untuk melengkapi kunjungannya ke ibu kota negara Minggu siang. Staf khusus bidang pembangunan berkelanjutan Bappenas Diani Sadiawati menyatakan UNESCO sengaja diundang agar bisa melihat perkembangan pembangunan IKN. Ini dimaksudkan agar sukarelawan atau voluntary local review dari UNESCO turut memberi masukan terhadap persoalan lingkungan di IKN. Namanya Tujuan pada kunjungan hari ini, sehari penuh, kita sebenarnya mengundang Ibu Profesor Dr. Armida Ali Syahbana sebagai Executive Director dari UNESCO untuk melihat secara langsung pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini, yang memang ini dalam rangka OIK ini akan menyusun yang namanya Voluntary Local Review yang berkaitan dengan SDGs. Nah, ini tentunya dari pembangunan yang ada, kita berharap nanti kesejalanannya dengan SDGs ini sampai sejauh mana, karena akan kita laporkan di dalam high level panel political forum ya, high level political forum di New York. Direktur Eksekutif UNESCO Armida Salsia Ali Syahbana menyatakan pelibatan sukarelawan di sebuah kota yang baru dibangun merupakan pengalaman pertama. Namun begitu mereka akan berupaya memberi masukan penting.
Yang unik ya, pertama adalah ini kota baru. Biasanya voluntary local review itu dilakukan untuk kota yang sudah ada. Ya, bagaimana kesesuaian dengan SDGs, ya bagaimana progres terhadap SDGs yang 17 goals dan juga bagaimana rencana ke depannya. Itu biasanya yang sudah ada. Tapi ini saya rasa baru pertama kali ini. Jadi kota baru ya. Jadi kita akan melakukan menyusun VLR untuk kota baru, sehingga yang akan dilihat atau dicatat ya data-datanya dan dianalisis adalah yang namanya baseline. Diharapkan masukan voluntary local review ini akan menjadikan IKN makin berwawasan lingkungan. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Siaga SAR khusus di Tarakan mulai digelar sejak 18 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024. Untuk memaksimalkan tugas dan peran SAR, sejumlah petugas ditempatkan di beberapa posko seperti bandara, pelabuhan, dermaga, dan tempat-tempat wisata. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Tarakan Syahril menyatakan, kegiatan ini rutin dilaksanakan jelang hari besar keagamaan dan kegiatan lainnya, dan salah satunya adalah perayaan Nataru. Tujuannya yakni untuk memberi rasa aman kepada masyarakat. Ini melaksanakan siaga di tempat-tempat keramaian, baik di tempat wisata ataupun objek-objek yang sudah ditentukan seperti bandara dan pelabuhan. Baik Pak, untuk kegiatan siaga SAR khusus ini Pak, mulai dari kapan Pak dilaksanakan? Pelaksanaan siaga SAR khusus dari tanggal 18 Desember sampai dengan 7 Januari 2024. Tujuannya apa ya Pak dilaksanakan siaga SAR khusus Nataru? Tujuan pelaksanaan siaga SAR khusus ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya yang bertransportasi di perairan dan di tempat-tempat objek wisata. Untuk memaksimalkan tugas SAR ini, Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan mengerahkan semua alusistanya. Mereka juga menghimbau warga agar tetap menjaga kewaspadaan saat berada di keramaian dan tempat-tempat lainnya agar aktivitasnya berjalan lancar. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.